Dan teman-teman di lingkungan kamu ini impact-nya sangat besar ke diri kamu. Yang sebenarnya kamu orang yang gak pernah ngomong kasar, tapi pas waktu kamu masuk ke circle ini, kamu jadi ngomong kasar. Jadi sepengaruh itu pertemanan bakal mempengaruhi diri kamu. Yang tadinya kamu tipe orang A, ketika kamu memasuki kelompok ini, kamu menjadi tipe orang B. So you must be careful who you hang out with. Hey, my name is Rivi. So this was my first YouTube channel video. As you can see, judulnya tentang advice from 17 years old. So I'm making videos about self-improvement, motivation, self-productivity, habits. So you can see all my videos are on Instagram. So I'm 17 years old, dan yang pastinya tujuan aku membuat video ini adalah untuk teman-teman aku yang di bawah umur 17, karena aku belum tahu gimana rasanya jadi umur 18. Jadi I have 6 advice for yang umurnya 12 sampai 17 tahun. Number 1, have productivity. Okay, so as teenagers, we are free to move our body. Kita masih bebas banget buat ngegerakin badan kita masih bebas untuk berpikir, masih bebas untuk bertindak sesuatu. Bertindak sesuatu ini bukan berarti hal yang buruk ya, tapi hal yang membuat kita maju. Saat umur masih muda, itu penting banget punya self-productivity. Misalnya bisa dari olahraga, milih untuk bangun pagi, bangun subuh, abis itu kita olahraga, kita mau lari, mau jalan. Productivity itu banyak banget. Kamu mau membiasakan diri kamu untuk terus membaca setiap hari selama 15 menit. You want to eat healthy food. Jadi apapun itu produktivitasnya, itu yang harus kamu lakuin di saat umur kamu masih muda. Don't spend your time on useless thing. Jangan ngabisin waktu kamu ke hal-hal yang gak berguna dan gak yang bermanfaat buat diri kamu. So, selagi masih muda, mumpung masih muda, coba ngabisin waktu ke hal-hal yang positif, hal yang bisa bikin kamu berkembang. Karena selagi masih muda ini, kita masih bebas untuk bergerak, dan otot kita juga masih kuat, kita masih bisa, pokoknya kita free, kita bebas. Dan pakai kesempatan itu untuk membangun hal-hal yang positif dan yang baik untuk diri kamu. Number 2, social impact. Di masa-masa sekolah ini, di masa-masa teenagers ini, we tend to follow our circle. Dan teman-teman di lingkungan kamu ini impact-nya sangat besar ke diri kamu. Misalnya contoh, kamu adalah kepribadian yang gak pernah ngomong kasar, dan kamu ketemu circle yang selalu ngomong kasar. Nah, kamu masuk nih ke circle ini, and you know what? Kamu bakalan ngikutin omongan kasarnya mereka. Yang sebenarnya kamu orang yang gak pernah ngomong kasar, tapi pas waktu kamu masuk ke circle ini, kamu jadi ngomong kasar. Jadi sepengaruh itu pertemanan bakal mempengaruhi diri kamu. Yang tadinya kamu tipe orang A, ketika kamu memasuki kelompok ini, kamu menjadi tipe orang B. So you must be careful who you hang out with. Kamu harus ngeliat sekeliling kamu, circle kamu, pertemanan kamu, sahabat, atau siapapun orang yang kamu spend time. Kamu harus lihat mereka perlakuannya gimana sebelum dan sesudah kamu bareng mereka. Kamu menjadi lebih baik atau malah kamu menjadi lebih buruk. Oke, jadi social impact itu beneran sepengaruh itu buat diri kita. Yang tadinya kita bukan orang yang nakal, tapi kita jadi nakal. Nah, social impact ini, kalau misalnya kamu masuki sebuah kelompok dan kamu menentang untuk mengikuti aturan mereka atau misalnya kebiasaan mereka, kalau dalam bahasa sosiologinya itu adalah kesimpangan. Jadi di mana kalau misalnya kamu masuk dalam suatu kelompok dan kamu nggak ngikutin budayanya kelompok ini, kamu akan dianggap kesimpangan gitu. Walaupun kamu misalnya bilang ke diri kamu, enggak deh, aku nggak bakal ngikutin pertemanan aku yang kayak begini, tapi kamu udah di circle ini nih. Cuman kalau misalnya kamu nggak ngikutin cara mereka berbicara atau cara mereka melakukan apapun itu, well, otomatis bakalan dijudge dong, bakalan dibilang, ya nggak asik gitu. And you must know that it's really bad for you kalau misalnya kamu sebenarnya bukan tipe orang yang seperti mereka. Dan makanya itu kamu harus pinter-pinter
milih-milih teman, milih-milih circle kamu, milih who you want to spend your time with. Jadi jangan sampai kamu itu masuk ke dalam circle yang gak ada manfaatnya buat kamu. Number 3, finish your failure. Oke, ini part yang menurut aku seru untuk dibahas. Finish your failure. Kenapa? Karena selagi masih muda, coba ngabisin semua kegagalan kamu. Why? Karena kalau misalnya kamu ngabisin kegagalan itu pas udah tua, itu malah udah lebih susah. Jadi mumpung masih muda, try everything you want. Tapi jangan hal yang gak baik ya, hal yang positif yang bisa bikin kamu berkembang. Kamu coba pengalaman baru, mau kamu gagal, mau kamu berhasil, accept that, kamu harus bersyukur. Aku paling suka ngabisin kegagalan, karena dari situ aku belajar banyak hal kalau misalnya masih ada dalam diri aku yang perlu aku perbaikin. Walaupun itu bikin sakit hati, walaupun itu bikin aku malu, bikin aku ngerasa kecewa, tapi setidaknya aku merasa itu adalah kesempatan aku untuk belajar lebih maju lagi, untuk berkembang. Jadi kalau misalnya kamu nggak ngabisin kegagalan kamu, how can you learn? Gimana kamu bisa belajar di masa muda kamu? Kalau misalnya kamu takut untuk memulai, kamu takut karena takut gagal, well, you'll be nothing. Kamu gak akan jadi siapa-siapa kalau misalnya kamu takut untuk memulai. You have to start. I think it's really important to finish your failure in 10 years because you got strong power. Kita anak-anak muda itu masih punya kekuatan dan kita masih bisa bangkit lagi kalau kita mau belajar dari itu dan kita mau berkembang. Number 4, no love is better. Okay, so here's the thing. Aku pernah pacaran. Of course, siapa sih anak muda yang gak mau ngerasain pacaran? Mau itu pun FOMO atau cinta monyet. Okay, of course, we all ever experience that, or maybe not. Tapi menurut aku, di umur 17 aku sekarang, I think no love is better karena mungkin aku udah merasa, aku udah pemikirannya dewasa. Kalau misalnya aku gak mau love yang main-main doang, aku mau yang serius. I think my single era is the best and I think it's the happiest era that I ever felt. And menurut aku single itu lebih enak ketimbang kamu punya relationship di mana relationship itu toxic dan kamu merasa bukan diri kamu sendiri. Apalagi kalau misalnya kamu punya partner yang nggak bisa support kamu, yang nggak bisa bikin kamu bahagia dan malah bikin kamu depresi, anxiety, insecure dan lain-lain. Itu udah nggak healthy banget. Menurut aku no love is better kalau misalnya kamu punya partner yang toxic. So actually balik lagi, no love is better, it is because we're still young. Kita masih muda, kita masih punya banyak waktu untuk hal-hal yang bisa dieksplor dan gak cuma tentang pacaran, gak cuma tentang relationship like that. Jadi menurut aku it is really important to finding yourself first. Knowing yourself, knowing your worth, and knowing what you need. Di era masa muda ini, kamu gak mau kan ngabisin waktu kamu cuman di pacaran. Apalagi yang tiap harinya tuh cuman marah, berantem. Oke, suatu saat ada hari dimana kamu bahagia sama dia. Tapi besoknya lagi marah, besoknya lagi berantem. And then you get jealous, and then you like that, and then blah 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 blah. It's really make no sense at all in your life. Number 5, don't take things too serious. Jangan terlalu ngambil sesuatu terlalu serius. Aku tahu rasanya gimana ngelewatin fase-fase remaja dan labil. Abis itu fase-fase dimana aku gak tahu jati diri aku siapa dan aku sangat-sangat berat untuk ngelewatin semua itu. Aku pernah juga kayak ngedistance dari orang tua aku karena aku pun juga gak ngerti sama diri aku tuh gimana. But balik lagi juga, kalau misalnya don't take things too serious, maupun itu relationship, maupun friendship. Dan menurut aku tuh wajar aja anak-anak muda yang mau pacaran. Karena siapa sih zaman sekarang gak mau anak muda yang gak mau rasain pacaran. Okay, but don't take it too serious. Okay, kamu boleh pacaran, kamu boleh punya temen yang banyak, kamu boleh
punya pacar yang ganteng, pacar yang romantis, it's whatever you want. Tapi jangan terlalu ngambil itu serius. Karena apa? Kita masih umur belasan. Dan di umur belasan ini banyak sekali changing. All people change. Jadi ini sebenarnya bukan untuk umur belasan aja ya, tapi ini juga untuk 20 tahunan yang ke atas. Kalau all people change, so don't take it too serious. Kalau misalnya kamu dalam relationship, you can be happy with them, but don't take it too serious. Kamu boleh suka sama dia, tapi jangan terlalu serius. Kamu boleh berteman sama dia, tapi jangan terlalu serius. This is hard truth. Terkadang teman itu, walaupun kamu percaya sama dia, 100% kamu percaya sama dia, walaupun sebenarnya mereka tuh baik di depan kamu. Kamu main sama dia, kamu cerita banyak sama dia, and then there's one day kalian berdua berantem. Gak nutup kemungkinan temen kamu ini bisa ngegosipin kamu ke orang lain. Dan aib kamu tuh dikeluarin. Curhatan-curhatan kamu tuh dikeluarin. Nah itu, terkadang ada orang yang seperti itu. Walaupun kamu merasa mereka tuh orang yang baik banget. Memang mereka tuh orang yang baik. Tapi gak nutup kemungkinan orang tuh berubah. Orang tuh bisa berubah pikiran kalau misalnya mereka tuh dendam sama kamu dan mereka ke orang lain, mereka ceritain aib kamu. So, jangan terlalu percaya sama orang 100% juga. So, don't take it too serious. Apapun itu. Dari hal materi, pertemanan, pacaran. Don't take it too serious. Apalagi relationship ya. Terkadang karena kita pacaran, kita terlalu terbawa suasana, terlalu bawa perasaan. Dan pada akhirnya apa? Kita sakit hati, kita jadi depresi, dan seperti itulah. So the last is 7. Feelings are just temporary. Balik lagi ke don't take things too serious. Kalau misalnya saat ini, feelings are just temporary, let them come and go. Maupun kamu merasa hari ini sedih, kamu ngerasa hari ini happy, bahagia, atau misalnya hari ini kamu ngerasa depressed, stress, dan perasaan-perasaan kamu yang gak enak itu, let them come and go. Karena sebenarnya perasaan itu cuman sebentar. Mereka di sini sebentar dan habis itu mereka hilang lagi. Walaupun it takes 1 week, it takes 1 month, tapi habis itu perasaan itu akan menghilang lagi. Rasa apapun itu, rasa ragu, rasa malu, everything. Jadi jangan anggap itu terlalu serius karena feelings come and go and it's just temporary. Let them. Dan ketika kamu merasa sad, merasa happy, merasa depressed or whatever it is, jangan ngambil keputusan saat kamu punya emosi yang gak stabil. Jangan membuat keputusan di saat kamu marah, jangan buat janji di saat kamu senang. Karena in the end, you will regret. So that's all from me. I'm 17 years old and that is my advice for 12 until 16 years old or maybe 17 tahun ke atas. So if you like self-improvement video, motivation like this, you can subscribe and like my video and you guys know where to find me. I see you in the next video. Bye!